Udara di pelabuhan kecil di pesisir Jawa Timur ini terasa seperti uap panas yang menekan paru-paru. Saya menyeka keringat di dahi dengan sapu tangan yang sudah basah kuyup. Jam tangan buatan Swiss saya menunjukkan pukul 10 pagi. Tetapi bagi orang-orang di sini, waktu seolah-olah hanyalah saran, bukan aturan. Nama saya Lars van de Berg. Saya telah menghabiskan 20 tahun hidup saya sebagai insinyur penyelamat maritim. Tugas saya adalah mengangkat apa yang telah ditelan oleh laut. Besi tua, kargo yang hilang, hingga bangkai kapal kuno. Bagi saya, laut adalah sebuah tempat penyimpanan besar yang tidak teratur. Dan saya adalah orang yang datang dengan kalkulator dan mesin derek untuk merapikannya. Tuan Lars, mohon bersabar sedikit lagi, kata Haris, pemandu lokal saya. Dia tersenyum lebar, jenis senyuman yang biasanya membuat saya curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sabar tidak akan membayar sewa kapal isap saya, Haris, jawab saya tajam. Kita sudah kehilangan 3 jam hanya untuk menunggu surat izin dari kantor pelabuhan yang kecil ini. Di Rotterdam, hal seperti ini selesai dalam 15 menit lewat aplikasi ponsel. Haris tertawa kecil. Suara yang sangat tidak ingin saya dengar saat ini. Ini bukan Rotterdam, Tuan. Di sini, kita harus menghormati penjaga gerbangnya dulu. Saya mendengus. Penjaga gerbang? Yang saya lihat hanyalah sebuah bangunan beton tua dengan cat yang mengelupas dan tumpukan kertas yang berdebu. Bau amis ikan kering dan asap knalpot perahu nelayan menusuk hidung saya. Ini adalah kekacauan. Bagi mata Eropa saya, tempat ini adalah definisi dari ketidakefisienan. Lalu, saya melihatnya. Di ujung dermaga kayu yang sudah rapuh, seorang lelaki tua duduk bersila. Kulitnya gelap dan berkerut seperti kulit kayu jati yang terlalu lama terpapar garam. Dia mengenakan kaos oblong putih yang sudah menguning dan sarung kotak-kotak. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya menatap ke arah cakrawala laut yang biru pekat. Di sampingnya, sebuah mangkuk tanah liat kecil mengeluarkan asap tipis dari dupa yang terbakar. Itu Mbah Segoro, bisik Haris dengan nada hormat yang tiba-tiba. Dia adalah penjaga makam samudra. Tôi gần như muốn cười phá lên. Penjaga makam? Haris, kita di sini untuk mengangkat kerangka kapal uap abad ke-19 yang membawa ribuan keping koin perak, bukan untuk mengunjungi pemakaman kakek moyang. Apa urusannya orang tua itu dengan proyek jutaan dolar ini? Dia yang tahu kapan laut mengizinkan kita masuk, Tuan, jawab Haris serius. Saya menggelengkan daun. Ini adalah masalah utama dengan bekerja di negara ini. Logika teknik selalu berbenturan dengan tahayul yang tidak masuk akal. Saya melangkah mendekati lelaki tua itu. Sepatu bot keselamatan saya berdentum keras di atas kayu dermaga. Sangat kontras dengan kesunyian yang ada di sekitar Mbah Segoro. Permisi, kata Toy Bangting Indonesia yang kaku. Saya Lars. Saya pemimpin tim evakuasi kapal. Lelaki tua itu tidak menoleh. Dia hanya terus menatap ombak. Aroma dupa bercampur dengan aroma air laut yang asin. Laut sedang bercerita, Tuan Belanda. Suaranya serak namun dalam, seperti suara batu yang bergesekan di bawah air. Tapi Anda terlalu sibuk mendengarkan detak jam tangan Anda. Saya menarik napas panjang, mencoba menahan amarah. Dengar, kakek. Kapal saya memiliki radar tercanggih, sonar pemindai samping, dan tim penyelam profesional. Saya tidak butuh cerita. Saya butuh laut yang tenang agar pekerjaan saya cepat selesai. Mbah Segoro akhirnya menoleh. Matanya tidak keruh seperti orang tua pada umumnya. Matanya tajam, mencerminkan kedalaman samudra yang tidak terduga. Dia melihat ke arah peralatan canggih yang sedang diturunkan dari truk di belakang saya. Alat-alat itu bisa melihat bentuk besi di dasar laut, katanya pelan. Tapi, alat itu tidak bisa melihat rasa sakit yang tertinggal di sana. Anda ingin mengambil harta, tapi Anda lupa meminta izin kepada mereka yang menjaga harta itu dalam kematiannya. Maksud Anda hantu? Saya mencibir. Saya seorang insinyur, kakek.
Saya percaya pada gravitasi dan tekanan hidrostatik. Saya tidak percaya pada cerita hantu untuk menakuti-nakuti orang asing. Mbah Segoro tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Dia mengambil sedikit bunga melati dari mangkuknya dan melepaskannya ke air. Bunga-bunga kecil itu terapung sejenak sebelum tersedot ke bawah oleh pusaran arus kecil di bawah dermaga. Ini bukan soal hantu, kata Mbah Segoro. Ini soal rasa hormat. Anda datang ke sini seperti pencuri yang mendobrak pintu rumah orang lain. Jika Anda tidak belajar cara mengetuk pintu, laut akan menutup pintunya untuk Anda selamanya. Saya berbalik dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak punya waktu untuk filsafat pesisir semacam ini. Di mata saya, Mbah Segoro hanyalah bagian dari masalah besar di sini. Kemiskinan yang dibungkus dengan mistisisme. Kerusakan infrastruktur, birokrasi yang berbelit-belit, dan ketergantungan pada ritual kuno. Semua itu adalah hambatan bagi kemajuan. Haris, beritahu kapten kapal. Kita berangkat 1 jam lagi, teriak saya. Izin atau tanpa izin, kita punya jadwal yang harus ditepati. Saya tidak menyadari bahwa saat itu, di cakrawala yang tadi ditatap oleh Mbah Segoro, awan tipis berwarna abu-abu mulai berkumpul. Dan di bawah permukaan air yang tenang, sensor sonar saya yang paling sensitif mulai menangkap getaran aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh teori teknik manapun yang pernah saya pelajari di Delft. Kapal penyelamat kami, The North Star, adalah sebuah mahakarya teknik modern. Deknya penuh dengan derek hidrolik, kabel baja setebal lengan pria dewasa, dan ruang kendali yang dipenuhi layar monitor yang berkedip. Di tengah pelabuhan tua yang bising dan berantakan ini, kapal saya tampak seperti pengunjung dari masa depan. Namun, kejayaan teknologi itu terasa terhambat oleh hal yang paling saya benci. Ketidaksigapan manusia. "Di mana kapten kapal tunda itu?" teriak saya pada Haris. Kami sedang berdiri di geladak utama. Matahari siang menyengat tanpa ampun, membuat besi kapal terasa panas seperti pemanggang. "Dia sedang berbicara dengan petugas Syah Bandar, Tuan Lars," jawab Haris sambil menyeka lehernya. "Ada masalah dengan urutan keberangkatan. Katanya kita harus menunggu giliran karena ada kapal nelayan yang akan merayakan pesta laut." Saya memukul pagar kapal dengan geram. Pesta laut? Kita punya kontrak hukum. Kita punya izin operasional yang mahal. Bagaimana bisa ritual desa mengalahkan logistik internasional? Inilah yang saya maksud dengan ketidakteraturan. Di Indonesia, garis antara profesionalisme dan tradisi seringkali kabur. Mereka membangun pelabuhan, tetapi mereka masih membiarkan jadwal kapal besar ditentukan oleh kapan para nelayan ingin menari dan membuang kepala kerbau ke air. Bagi saya, ini adalah tanda sebuah bangsa yang belum siap untuk maju secara industri. 1 jam kemudian, kapten kapal tunda akhirnya datang. Namun, bukannya langsung menyalakan mesin, dia justru membawa sebuah nampan bambu kecil yang berisi bunga mawar merah, melati, beberapa iris kunyit, dan kopi pahit di dalam cangkir tanah liat. "Apa ini?" tanya saya, mencoba menjaga suara saya agar tidak meledak. "Sesajen, Tuan," jawab sang kapten dengan tenang. Namanya Pak Bambang. Wajahnya bundar dan selalu terlihat mengantuk, tetapi tangannya sangat ahli memegang kemudi. "Ini untuk keselamatan kita semua. Kita akan masuk ke wilayah Makam Samudra. Kita harus menyapa penghuninya dengan baik." Haris mendekat, mencoba menenangkan saya. "Tuan Lars, ini hanya tradisi kecil, tidak sampai 5 menit. Saya tertawa sinis. 5 menit di sini, 10 menit di kantor pelabuhan, 1 jam menunggu pesta laut. Kalian tahu berapa biaya sewa kapal ini per jam? Ribuan dolar. Dan kalian ingin saya membayar ribuan dolar hanya untuk melihat kalian menabur bunga di atas mesin diesel saya?" Saya melangkah maju dan menghalangi jalan Pak Bambang. "Cukup. Masukkan bunga-bunga itu ke tempat sampah atau tinggalkan di dermaga. Kapal ini bergerak berdasarkan bahan bakar dan perhitungan tekanan hidrostatik, bukan aroma melati. Nyalakan mesinnya sekarang."
Para kru kapal terdiam. Saya bisa melihat raut wajah yang berubah. Ada ketakutan di mata mereka, tetapi bukan takut kepada saya. Mereka melihat ke arah laut, seolah-olah ombak akan tiba-tiba bangkit dan menelan kami semua karena ucapan saya. Pak Bambang menghela nafas panjang. Dia tidak membantah. Dia meletakkan nampan itu di atas sebuah peti kayu di dermaga, lalu naik ke anjungan. Baik, Tuan Lars, jika itu mau Anda, semoga laut memaafkan kesombongan kita hari ini. Mesin kapal mulai menderu. Getarannya merambat dari lantai dek hingga ke tulang kering saya. The North Star perlahan meninggalkan dermaga, membelah air pelabuhan yang keruh dan penuh sampah plastik. Saya berdiri di haluan, merasa menang. Logika telah mengalahkan takhayul. Namun, saat kami melewati garis pantai dan masuk ke perairan yang lebih dalam, udara tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya panas menyengat menjadi dingin dan lembab secara mendadak. "Tuan, lihat sonar pemindaian samping," lapor seorang teknisi dari ruang kendali lewat radio komunikasi. Saya segera menuju ruang kendali. Di layar monitor, yang seharusnya menampilkan dasar laut yang berpasir rata, kini muncul bentuk-bentuk yang aneh. Garis-garis statis muncul berulang kali, memutus gambar pemetaan bawah air kami. "Gangguan frekuensi?" tanya saya. "Periksa kabel transducer." "Sudah, Tuan, semuanya normal." "Tapi lihat ini." Teknisi itu menunjuk ke arah grafik kedalaman. Angka digital di layar berkedip cepat. 80 meter, 90 meter, lalu tiba-tiba melonjak ke 200 meter. Padahal menurut peta laut, kedalaman di sini tetap stabil di angka 85 meter. Mungkin ada palung sempit yang tidak terpetakan, gumam saya. Meskipun dalam hati saya merasa ada yang tidak beres. "Tetap ada jalur. Kita harus sampai di koordinat bangkai kapal sebelum gelap." Saya menoleh keluar jendela anjungan. Di kejauhan, saya masih bisa melihat daratan Jawa yang hijau kecoklatan. Namun, di antara kapal kami dan daratan itu, saya melihat sebuah perahu kayu kecil yang sangat sederhana. Di atas perahu itu, Mbah Segoro berdiri tegak. Dia tidak mendayung. Perahunya bergerak sendiri melawan arus, seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dia tidak melihat ke arah kami, tetapi tangannya terangkat tinggi ke arah langit, seolah sedang memberikan tanda atau peringatan. "Dia gila," bisik saya pada diri sendiri. Atau mungkin dia sedang berdoa untuk Anda, Tuan Lars. Suara Haris muncul dari belakang saya. Dia berdiri di sana dengan wajah pucat, memegang erat pinggiran meja. Laut di depan kita bukan sekedar air. Itu adalah memori yang belum selesai. Saya mengabaikan perkataannya. "Siapkan tim penyelam." Begitu kita sampai di lokasi, saya ingin sensor visual langsung turun ke dasar. Saya tidak peduli dengan gangguan sonar ini. Kita bekerja dengan mata, bukan dengan perasaan. Saya tidak tahu bahwa beberapa menit kemudian, mesin utama kapal yang paling canggih di dunia ini akan mengalami kegagalan fungsi yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh teknisi terbaik saya. Di sini, di tengah hamparan biru yang luas, hukum alam yang saya kenal mulai terasa berbeda. Koordinat sudah tepat. The North Star kini berhenti di titik yang menurut peta laut merupakan tempat peristirahatan terakhir kapal uap The Groot. Di layar monitor, posisi kami terkunci secara digital. Namun, di luar jendela anjungan, pemandangan yang tersaji membuat saya ingin memaki. "Lihat ini, Haris," kata saya sambil menunjuk ke permukaan air. "Lautan ini berantakan. Bagaimana kalian bisa membiarkan plastik dan limbah kayu mengapung sebanyak ini di atas situ sejarah?" Permukaan air di sekitar kapal kami penuh dengan sampah rumah tangga yang terbawa arus dari muara sungai. Botol plastik, sandal bekas, dan potongan kayu menabrak lambung kapal baja kami. Bagi saya, ini adalah bukti nyata dari ketidakteraturan masyarakat lokal. Mereka memuja laut dengan dupa, tetapi mereka mengotorinya dengan sampah. Sebuah ironi yang sangat menjengkelkan. Haris mendekat ke jendela.
Arus musim ini memang membawa sampah dari daratan, Tuan Lars. Tapi jangan hanya melihat kulitnya. Di bawah sana, laut punya cara sendiri untuk tetap murni. Teori yang bagus, Haris. Tapi sampah ini mengganggu sensor visual wahana selam saya. Jawab saya sinis. Saya memberikan perintah kepada tim teknis. Turunkan wahana selam otomatis sekarang. Saya ingin gambar resolusi tinggi dari bangkai kapal itu. Wahana selam kami, sebuah mesin seharga $500 juta yang kami sebut si mata biru, perlahan turun ke dalam air yang keruh. Di dalam ruang kendali yang dingin karena hembusan pendingin udara, kami menatap layar besar dengan cemas. Awalnya, pemandangan di monitor sangat gelap dan penuh partikel coklat. Airnya terlalu kotor, gumam saya. Lampu sorot tidak bisa menembus kekeruhan ini. Teknologi sehebat apapun akan butuh waktu lama jika lingkungannya seburuk ini. Namun, saat wahana itu melewati kedalaman 30 meter, sesuatu yang ajaib terjadi. Kegelapan coklat itu tiba-tiba menghilang, berganti dengan air yang sangat jernih, biru gelap yang tenang. Cahaya dari lampu wahana kami memantul pada dinding-dinding karang buatan yang tertata sangat rapi di dasar laut. Tunggu, apa itu? Saya mendekat ke layar. Bukan hanya bangkai kapal tua yang saya lihat. Di sekitar reruntuhan besi De Groot, terdapat ribuan struktur bambu dan batuan alami yang dirangkai sedemikian rupa. Itu adalah terumbu karang buatan yang dibangun dengan tangan manusia. Jutaan ikan kecil berwarna perak menari di sela-selanya. Itu adalah karya nelayan di sini, Tuan. Suara Pak Bambang terdengar dari pintu ruang kendali. Dia membawa 2 gelas kopi hitam yang aromanya sangat kuat. Mereka menyebutnya kebun dasar laut. Mereka menanam karang di atas sisa-sisa kehancuran. Bagi mereka, kapal yang tenggelam bukan hanya sampah besi, tapi rumah baru bagi kehidupan. Saya terdiam sejenak. Efisiensi yang selama ini saya agungkan biasanya melibatkan pembersihan total dasar laut. Namun di sini, masyarakat lokal yang saya anggap lamban justru telah melakukan restorasi ekosistem yang luar biasa tanpa bantuan alat berat. Tetap saja, saya berusaha membela harga diri saya. Ini membuat proses evakuasi kapal menjadi sulit. Saya harus memindahkan semua karang ini untuk mengambil koin peraknya. Itu akan memakan waktu berminggu-minggu. Apakah koin perak itu lebih berharga daripada napas laut ini, Tuan Lars? Tanya Pak Bambang pelan. Lalu dia meletakkan kopi di meja dan pergi. Saya mendengus, mencoba mengabaikan pertanyaannya. Lanjutkan penurunan, fokus pada lambung tengah kapal. Wahana selam terus bergerak mendekati pusat bangkai kapal. Namun, saat sensor kami menyentuh area tiang kapal yang patah, layar monitor mulai bergetar hebat. Garis-garis putih muncul seperti kilatan listrik. Bzzzt! Sinyal hilang! Teriak teknisi saya. Apa yang terjadi? Periksa kabel serat optiknya! Perintah saya panik. Kabelnya utuh, Tuan. Tapi ada gangguan elektromagnetik yang sangat kuat dari bawah sana. Seolah-olah ada sesuatu yang menolak keberadaan mesin kita. Saya melihat ke arah monitor yang kini hanya menampilkan layar hitam. Di sudut layar, sebuah bayangan muncul samar-samar sebelum sinyal benar-benar mati. Itu bukan bayangan ikan, juga bukan bayangan karang. Itu tampak seperti sesosok manusia yang berdiri tegak di kedalaman 80 meter, tanpa tabung oksigen, tanpa alat selam. Jantung saya berdegup kencang. Putar ulang rekamannya. Tidak bisa, Tuan. Datanya rusak total. Suasana di ruang kendali menjadi sangat dingin. Aroma kopi hitam yang ditinggalkan Pak Bambang tiba-tiba terasa seperti aroma dupa yang dibakar Mbah Segoro di dermaga tadi pagi. Saya menatap tangan saya yang sedikit gemetar. Tuan Lars, bisik Haris. Mungkin ini yang dimaksud Mbah Segoro. Kita sedang mengetuk pintu, tetapi dengan cara yang salah. Saya ingin membantah, saya ingin mengatakan bahwa ini hanyalah masalah teknis biasa. Namun, di kedalaman Laut Jawa yang gelap ini, logika teknik saya mulai terasa sangat kecil dan tidak berarti.
Saya merasa seperti anak kecil yang sedang mencoba mencuri mainan dari pemakaman yang dijaga ketat. Saya akan turun sendiri, kata saya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Para kru di ruang kendali saling berpandangan. Haris tampak ingin mencegah, tetapi dia tahu keras kepalanya saya. Kegagalan si mata biru adalah penghinaan bagi karir saya. Jika robot seharga miliaran rupiah itu gagal, maka manusia di baliknya harus membuktikan bahwa logika tetaplah raja. Saya mengenakan baju selam tekanan tinggi, sebuah cangkang logam yang membuat saya tampak seperti robot raksasa. Di dalam baju ini, saya merasa aman. Saya memiliki pasokan oksigen sendiri, pengatur suhu, dan sistem komunikasi radio yang jernih. Ini adalah benteng teknologi saya melawan kegelapan Laut Jawa. Tuan Lars, arus di bawah sana sedang gelisah. Pak Bambang memperingatkan melalui pengeras suara saat saya bersiap di atas platform peluncuran. Mbah Segoro bilang laut sedang menarik napas, sebaiknya tunggu sampai fajar. Saya tidak dibayar untuk menunggu napas laut, Kapten. Jawab saya ketus. Turunkan saya sekarang. Biur, air laut menelan saya. Awalnya saya hanya melihat gelembung udara dan warna hijau keruh. Namun saat Derek menurunkan saya lebih dalam, pemandangan mulai berubah. Cahaya matahari dari permukaan perlahan memudar, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Saya menyalakan lampu sorot di bahu baju selam saya. 2 garis cahaya putih membelah kegelapan. Dan di sanalah dia, The Groot. Bangkai kapal uap itu bersandar miring di dasar laut yang berpasir. Namun, apa yang saya lihat melalui kaca helm saya membuat detak jantung saya melambat karena takjub. Ini bukan sekadar bangkai kapal yang berkarat. Ini adalah sebuah mahakarya alam yang tidak masuk akal. Ratusan, mungkin ribuan, struktur gerabah berbentuk kubah kecil tertata rapi di sekitar lambung kapal. Di atas tiap kubah, karang-karang warna-warni tumbuh dengan subur. Cahaya lampu saya memantulkan warna ungu, jingga, dan hijau neon yang sangat kontras dengan kegelapan di sekelilingnya. Luar biasa, bisik saya tanpa sadar. Apa yang Anda lihat, Tuan? Suara Haris terdengar statis di telinga saya. Kebun itu, mereka benar-benar merawatnya. Jawab saya. Saya menggerakkan lengan mekanik baju selam saya untuk mendekat. Saya melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Di sela-sela karang, ada ribuan botol kaca kecil yang tertanam tegak lurus. Di dalamnya, terdapat gulungan kertas yang masih utuh. Saya menyadari bahwa ini bukan sekedar upaya restorasi lingkungan. Ini adalah cara penduduk lokal berkirim pesan kepada mereka yang telah tiada. Setiap botol adalah doa. Setiap karang adalah monumen hidup. Saya merasa sedikit malu. Saya menganggap mereka malas karena birokrasi yang lambat. Tetapi di sini, di kedalaman 80 meter, mereka menunjukkan ketelitian dan kesabaran yang luar biasa. Mereka membangun pemakaman bawah air ini dengan tangan kosong, satu persatu, selama puluhan tahun. Tanpa dana internasional, tanpa peralatan canggih, hanya dengan cinta dan rasa hormat yang mendalam. Tiba-tiba, lampu sorot saya menangkap sesuatu yang bergerak di balik tiang kapal yang patah. Sesosok bayangan manusia. Jantung saya melonjak. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyelam di kedalaman ini tanpa peralatan berat. Saya mengarahkan cahaya lebih tajam. Bayangan itu menghilang di balik kegelapan kabin kapten kapal yang sudah hancur. Haris, ada orang di bawah sini. Periksa apakah ada tim penyelam lain di radar. Teriak saya panik. Tidak ada, Tuan. Hanya Anda di sana. Radar bersih. Jawab Haris. Suaranya terdengar sangat cemas. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya ikan besar, atau mungkin pantulan cahaya pada kaca helm saya. Saya melangkah maju. Kaki logam saya menciptakan debu pasir di dasar laut. Saya harus mencapai lubang di lambung kapal tempat peti-peti perak itu disimpan. Namun, saat saya menyentuh pintu palka besi yang berkarat, sebuah getaran hebat mengguncang seluruh baju selam saya. Bunyi logam yang bergesekan terdengar sangat memekakkan telinga.
Krek. Tuan Lars, keluar dari sana! Teriak Pak Bambang di radio. Sensor kami menangkap pergerakan tanah di bawah Anda. Ada longsoran bawah laut. Tiba-tiba, pandangan saya menjadi gelap total. Pasir hitam membubung tinggi, menelan cahaya lampu saya. Saya merasa baju selam saya yang berat ini terangkat oleh arus yang sangat kuat, lalu terbanting ke arah dinding kapal. Benturan itu sangat keras, hingga kepala saya membentur bagian dalam helm. Kesadaran saya mulai goyah. Hal terakhir yang saya dengar adalah suara alarm oksigen yang melengking rendah, dan sayup-sayup, suara nyanyian seorang lelaki tua yang sangat mirip dengan suara Mbah Segoro. Nyanyian itu bukan bahasa manusia yang saya mengerti, tetapi nadanya terasa seperti pelukan yang dingin namun menenangkan di tengah amukan samudra. Kepala saya berdenyut kencang. Rasa sakitnya seperti ditusuk ribuan jarum kecil. Saya mencoba membuka mata, tetapi kegelapan di dalam helm baju selam saya terasa sangat berat. Aroma oksigen yang tadinya segar, kini berubah menjadi apek dan berbau logam yang tajam. Halo? Haris? Pak Bambang? Suara saya parau, nyaris berbisik. Hanya ada keheningan. Layar tampilan digital di depan mata saya mati total. Baju selam seberat ratusan kilogram ini sekarang terasa seperti peti mati besi yang menjepit tubuh saya. Saya mencoba menggerakkan lengan kanan, tetapi lengan mekanik itu tidak merespons. Saya terjepit di bawah sesuatu yang sangat berat. Mungkin bagian dari tiang kapal yang runtuh saat longsoran tadi. Saya menarik napas pendek-pendek untuk menghemat oksigen. Di tengah kepanikan yang mulai merayap, saya melihat titik-titik cahaya kecil di luar kaca helm. Awalnya saya pikir itu adalah halusinasi akibat kekurangan udara. Namun, titik-titik cahaya itu bergerak mendekat. Cahaya itu bukan berasal dari lampu sorot listrik yang tajam. Cahayanya lembut, berwarna keemasan, dan berdenyut seperti detak jantung. Saya menyadari bahwa itu adalah ribuan ubur-ubur kecil yang bercahaya, berkumpul di sekitar bangkai kapal, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Tiba-tiba, pemandangan di luar kaca helm saya berubah menjadi jernih secara ajaib. Pasir yang tadi menutupi pandangan saya perlahan turun, seperti tirai panggung yang dibuka. Saya bisa melihat kebun dasar laut yang tadi saya rendahkan. Di sana, di tengah kegelapan yang mematikan, saya melihat pemandangan yang membuat air mata saya jatuh tanpa sadar. Struktur-struktur bambu dan gerabah yang ditanam nelayan setempat kini bercahaya karena aktivitas mikroorganisme laut. Seluruh area itu tampak seperti kota bawah air yang sedang merayakan sebuah festival. Dan di antara struktur itu, saya melihat bayangan-bayangan yang bergerak dengan anggun. Mereka bukan hantu. Mereka adalah para penyelam tradisional dari desa setempat. Mereka tidak mengenakan baju selam teknologi tinggi seperti saya. Mereka hanya menggunakan kacamata kayu buatan tangan dan seutas tali yang terikat di pinggang. Mereka bergerak seperti ikan, tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Saya teringat upacara gotong royong yang diceritakan Haris. Sebuah tradisi di mana seluruh desa bekerja sama untuk satu tujuan tanpa mengharapkan imbalan. Saat itu saya menganggapnya sebagai sistem yang tidak efisien dan kuno. Namun sekarang, saat mesin canggih saya gagal total, sistem manusia inilah yang bergerak. Saya melihat seorang penyelam mendekati kaca helm saya. Wajahnya terlihat samar di balik air. Tetapi saya mengenali kerutan di sudut matanya. Itu Mbah Segoro. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua bisa berada di sini, di kedalaman ini, tanpa tabung udara? Dia tidak terlihat panik. Dia meletakkan tangannya di atas kaca helm saya. Telapak tangannya terasa hangat, menembus lapisan logam dan kaca yang tebal. Melalui radio yang rusak, saya mendengar suaranya kembali. Sangat jernih kali ini. Tuan Belanda, laut tidak mengenal angka, bisiknya. Laut hanya mengenal rasa syukur. Anda datang untuk mengambil, kami datang untuk memberi. Itulah mengapa kami bertahan, dan Anda terjepit. Saya ingin meminta maaf. Saya ingin mengatakan bahwa saya salah.
Saya selama ini memandang rendah mereka karena mereka tidak memiliki gedung pencakar langit atau teknologi satelit. Tapi di sini, di titik terdalam dalam hidup saya, mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan koin perak manapun. Hubungan batin dengan semesta. Saya melihat penyelam-penyelam lain mulai mengikatkan tali ke bagian tiang kapal yang menjepit saya. Mereka bekerja dengan koordinasi yang sempurna. Tidak ada perintah suara, hanya gerakan tangan dan kepercayaan satu sama lain. Inilah gotong royong yang sesungguhnya. Sebuah sistem sosial yang lebih kuat daripada baja manapun. Bertahanlah, kata suara itu lagi. Makam ini belum ingin menerima Anda. Masih banyak yang harus Anda pelajari tentang arti menjadi manusia. Saya merasakan guncangan lembut. Beban berat yang menekan dada saya perlahan terangkat. Oksigen di dalam baju selam saya mulai menipis, membuat pandangan saya kembali kabur. Namun, rasa takut yang tadi mencekik saya kini hilang sepenuhnya. Saya menyadari satu hal yang menghancurkan seluruh logika Eropa saya selama ini. Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa cepat mereka membangun, tetapi dari seberapa dalam mereka mampu mengingat dan menghargai kehidupan. Bahkan, kehidupan yang sudah mati. Kesadaran saya perlahan menghilang. Namun di dalam hati, saya merasa sangat beruntung. Saya telah melihat keajaiban yang tidak akan pernah tertangkap oleh radar sonar manapun. Kesadaran saya naik turun seperti pelampung di tengah badai. Suara alarm oksigen di dalam helm saya sudah berhenti. Bukan karena udara sudah penuh, tetapi karena baterai cadangannya sudah habis. Kegelapan total mulai menyelimuti pandangan saya. Namun, saya merasakan sesuatu yang nyata. Bukan getaran mesin, melainkan tarikan yang ritmis dan kuat. 1, 2, tarik! 1, 2, tarik! Saya bisa merasakan kabel baja baju selam saya ditarik secara manual. Ini tidak masuk akal. Derek hidrolik di atas kapal The North Star seharusnya bisa mengangkat beban ini dalam hitungan detik. Tetapi mesin itu mati total karena gangguan elektromagnetik tadi. Sekarang, saya merasakan kekuatan otot manusia yang bekerja bersama-sama. Di tengah kaburnya kesadaran, saya melihat bayangan di atas saya. Cahaya senter dari permukaan mulai menembus air yang keruh. Saya melihat belasan perahu kayu nelayan kecil. Cadik-cadik mereka saling mengunci, membentuk satu lingkaran besar tepat di atas posisi saya terjepit. Mereka tidak menggunakan mesin derek. Mereka menggunakan tali-tali tambang tebal yang dijalin dari sabut kelapa dan serat nilon murah. Saya melihat para nelayan itu terjun ke air secara bergantian. Mereka membawa beban pemberat untuk turun dengan cepat, lalu dengan tangan kosong, mereka membantu mengarahkan posisi baju selam saya agar tidak tersangkut di reruntuhan kapal De Grote. Apa yang sedang terjadi ini? Batin saya dengan sisa tenaga yang ada. Saya melihat Haris. Dia mengenakan pelampung oranyer, tubuhnya basah kuyup, berteriak memberikan instruksi dari atas perahu kayu. Dia tidak lagi terlihat seperti pemandu yang lamban. Dia tampak seperti konduktor sebuah orkestra raksasa yang sedang berjuang melawan maut. Sistem gotong royong yang saya remehkan sedang beraksi. Di mata saya yang praktis, 10 perahu kecil tidak akan pernah sebanding dengan satu kapal penyelamat besar. Namun, ketika kapal besar itu lumpuh karena kerumitan teknologinya sendiri, 10 perahu kecil ini menjadi satu kesatuan yang fleksibel dan tak terhentikan. Mereka tidak bergantung pada listrik atau perangkat lunak. Mereka bergantung pada satu sama lain. Brok! Helm saya membentur sesuatu yang keras. Saya merasakan udara segar tiba-tiba dipompa masuk secara paksa melalui katup darurat yang dibuka dari luar. Saya terbatuk-batuk, menghirup oksigen yang terasa sangat manis, meskipun bercampur dengan bau asap rokok kretek dan bau laut yang tajam. Tuan Lars! Buka matamu, Tuan! Suara Haris terdengar sangat dekat. Kaca helm saya dibuka. Cahaya bulan purnama menyambar mata saya, membuat saya perih sejenak. Saya melihat wajah-wajah yang lelah namun lega. Pak Bambang ada di sana. Kapten kapal saya yang tadi saya bentak-bentak, kini tangannya berdarah karena menarik tali tambang. Di sampingnya, Mbah Segoro berdiri dengan tenang,
memegang mangkuk dupanya yang masih mengepulkan asap. Saya melihat ke sekeliling. Kapal The North Star yang megah itu tampak mati total, gelap tanpa satupun lampu yang menyala, terombang-ambing seperti raksasa yang pingsan. Sementara itu, belasan perahu nelayan kecil di sekelilingnya justru terang benderang oleh obor dan lampu minyak. "Mesin Anda mati, Tuan Lars," kata Pak Bambang sambil membantu saya keluar dari cangkang logam yang berat itu. "Tapi hati orang-orang di sini tidak pernah mati. Kami tidak bisa membiarkan tamu kami menjadi penghuni tetap di makam samudra ini." Saya mencoba berdiri, tetapi kaki saya lemas. Saya jatuh berlutut di atas dek kayu perahu nelayan yang sempit. Saya melihat ke arah laut. Di bawah sana, di dalam kegelapan, kapal The Groat masih bersemayam dengan koin-koin peraknya yang tak ternilai. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan sejarah. Tetapi pada akhirnya, sejarah dan orang-orang yang menjaganya yang menyelamatkan saya. Saya merasa sangat kecil. Semua gelar teknik saya, semua pengalaman internasional saya, tidak ada artinya dibandingkan dengan seutas tali sabut kelapa yang ditarik dengan penuh cinta oleh tangan-tangan yang kasar ini. Mbah Segoro mendekat. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan tangan keriputnya di bahu saya. Dia memberikan saya secangkir kopi hitam yang panas. "Minumlah," katanya pelan. "Lupakan perak itu sejenak. Malam ini Anda bernapas karena laut mengizinkan Anda. Itu adalah harta yang lebih besar dari apapun yang ada di dasar sana." Saya menyesap kopi itu. Rasanya pahit, sangat pahit. Tetapi itu adalah rasa yang paling nyata yang pernah saya rasakan seumur hidup. Saya menatap perahu-perahu kecil yang mulai bergerak menarik kapal penyelamat saya yang raksasa menuju pantai. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Sebuah desa kecil sedang menyeret sebuah mahakarya teknologi menuju keselamatan. Di tengah kesunyian malam di pesisir Jawa, saya akhirnya mengerti apa itu kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Bukan pada apa yang mereka miliki di permukaan, tetapi pada apa yang mereka simpan di dalam hati mereka. Fajar belum menyingsing, namun langit di atas perairan Jawa Timur mulai berubah warna menjadi abu-abu keunguan. Saya duduk di atas tumpukan jaring ikan yang kasar di dek perahu kayu Mbah Segoro. Tubuh saya menggigil, bukan karena dinginnya air laut, melainkan karena guncangan batin yang luar biasa. Saya melirik pergelangan tangan saya. Jam tangan Swiss yang sangat mahal itu kini penuh dengan air. Jarumnya berhenti tepat saat longsoran bawah laut itu terjadi. Waktu saya telah berhenti. Namun, dunia di sekitar saya tetap bergerak dengan denyut yang lebih kuat. Di belakang kami, kapal The North Star ditarik perlahan oleh iring-iringan perahu nelayan. Kapal penyelamat itu tampak seperti monster baja yang kehilangan nyawanya. Lampu-lampu indikatornya padam. Mesinnya bungkam. Semua teknologi yang saya banggakan ternyata begitu rapuh di hadapan amukan alam yang tak terduga. "Jangan terlalu sering menatap apa yang sudah mati, Tuan Lars." Suara Mbah Segoro memecah kesunyian. Dia sedang melinting rokok dengan tangan yang tenang. "Tatapan itu akan membuat hati Anda ikut membatu." "Saya hanya tidak mengerti," bisik saya. Suara saya terdengar asing di telinga saya sendiri. Sistem kelistrikan kapal itu memiliki pelindung ganda. Sensor sonar itu seharusnya bisa mendeteksi pergerakan tanah. Bagaimana bisa semuanya gagal sekaligus? Mbah Segoro mengembuskan asap rokoknya ke udara pagi. Alat buatan manusia selalu punya batas. Kadang, alam hanya ingin mengingatkan kita bahwa dia punya cara kerja yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kotak kecil bernama layar monitor. Saat kami mendekati pelabuhan, saya melihat sebuah benda besar terapung yang berkarat di dekat pemecah gelombang. Itu adalah pelampung sistem peringatan dini tsunami yang dipasang oleh pemerintah beberapa tahun lalu. Alat itu tampak terbengkalai, penuh dengan lumut dan kerang. "Lihat itu," kata saya sambil menunjuk pelampung itu. "Itu buktinya. Kalian punya teknologi untuk keselamatan, tapi kalian membiarkannya hancur dimakan karat.
Itulah mengapa saya tidak percaya dengan cara kerja di sini. Haris, yang sedang membantu mengikat tali, menoleh ke arah saya. Anda benar, Tuan Lars. Alat itu rusak karena kami tidak punya biaya untuk merawat kabel bawah lautnya yang mahal. Itu adalah kegagalan kami. Namun, sebelum saya sempat merasa menang, sebuah suara kayu yang dipukul secara berirama terdengar dari arah desa. Tuk, 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 tuk. Suara itu bergema di seluruh pesisir, saling bersahutan dari satu rumah ke rumah lainnya. Para nelayan di sekitar saya tiba-tiba bergerak dengan sigap. Mereka tidak lagi santai. Mereka mulai mempererat ikatan tali perahu dan memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi di dermaga. Apa itu? Alarm? Tanya saya bingung. Itu suara kentongan, Tuan, jawab Pak Bambang yang berdiri di samping kemudi. Mbak Segoro tadi memberikan kode. Air laut sedang surut dengan cara yang tidak wajar di sisi timur. Itu tandanya akan ada gelombang pasang atau arus balik yang kuat dalam waktu dekat. Saya melihat ke arah pantai. Benar saja, air laut tampak mundur perlahan, meninggalkan hamparan pasir yang basah. Di dermaga yang tua dan penuh sampah itu, puluhan orang keluar dari rumah mereka. Tanpa ada perintah dari pengeras suara, tanpa ada pesan singkat dari ponsel, mereka bekerja sama. Ada yang membantu menarik perahu ke daratan. Ada yang membimbing anak-anak ke tempat yang lebih tinggi. Semuanya dilakukan dengan tenang, tanpa kepanikan yang berlebihan. Mereka menggunakan telinga untuk mendengar kayu yang dipukul, dan menggunakan hati untuk memahami tanda-tanda laut. Pelampung besi di sana memang rusak, kata Mbah Segoro sambil berdiri di haluan perahu. Tapi setiap orang di desa ini adalah sensor hidup. Kami saling menjaga. Itulah radar kami yang sebenarnya. Saya terdiam. Rasa malu yang tadi sempat menghilang kini kembali menyerang dengan lebih hebat. Saya mengejek alat mereka yang berkarat, tanpa menyadari bahwa mereka telah membangun sebuah sistem sosial yang jauh lebih tangguh daripada baja. Mereka tidak menunggu bantuan dari pusat. Mereka tidak menunggu teknisi asing datang memperbaiki kabel. Mereka mengandalkan satu sama lain. Gelombang pasang kecil akhirnya datang. Air laut naik dengan cepat, menghantam dinding dermaga dengan suara berdebum. Jika perahu-perahu itu tidak ditarik tepat waktu, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping. Kapal The North Star terombang-ambing hebat, tetapi karena diikat oleh belasan perahu nelayan dari berbagai sisi, kapal itu tetap stabil. Saya melihat pemandangan itu dengan napas tertahan. Sebuah kapal raksasa yang tidak berdaya dijaga oleh perahu-perahu kayu kecil yang bersatu. Ini bukan lagi soal teknik, ini soal keberanian dan rasa persaudaraan yang melampaui logika bisnis. Mungkin saya salah paham sejak awal. Gumam saya pelan, hampir tidak terdengar oleh siapapun. Mbah Segoro menoleh dan tersenyum tipis. Cahaya matahari pertama menyentuh wajahnya yang keriput. Tuan Lars, pintu laut sudah terbuka untuk Anda. Bukan karena Anda punya kunci emas, tapi karena Anda akhirnya bersedia menanggalkan alas kaki Anda. Matahari pagi akhirnya muncul sepenuhnya di ufuk timur. Warna emasnya menyentuh permukaan air yang sekarang sudah tenang. Seolah-olah kemarahan samudra semalam hanyalah mimpi buruk yang jauh. Saya masih duduk di dermaga, memandangi tangan saya yang kotor dan lecet. Haris menghampiri saya dengan membawa sepotong ubi rebus yang masih mengepul. Makanlah, Tuan Lars. Tenaga Anda habis terkuras semalam. Saya mengambil ubi itu, merasakannya hangat di telapak tangan saya. Haris, berapa banyak saya harus membayar para nelayan ini? Mereka menyelamatkan nyawa saya. Mereka menarik kapal saya yang beratnya ribuan ton dengan perahu kayu mereka. Beritahu saya jumlahnya, saya akan segera mentransfer dananya. Haris terdiam sejenak. Dia menatap ke arah kerumunan nelayan yang sedang tertawa sambil memperbaiki jaring mereka di pinggir pantai. Tidak ada raut wajah menagih janji atau mengharap imbalan di sana. Tuan Lars, kata Haris pelan, mereka tidak melakukan ini untuk uang Anda. Jika mereka hanya memikirkan uang,
mereka tidak akan pernah melompat ke air yang gelap semalam. Itu terlalu berbahaya, tidak sebanding dengan harga apapun. Lalu kenapa? Tanya saya bingung. Di dunia saya, risiko sebesar itu harus dibayar mahal. Itu adalah hukum profesionalisme. Haris tersenyum. Jenis senyuman yang sekarang tidak lagi membuat saya curiga. Di sini kami menyebutnya utang nyawa. Mereka menolong Anda karena Anda adalah tamu di tanah mereka. Bagi mereka, membiarkan seseorang tenggelam di makam samudra adalah noda bagi seluruh desa. Mereka menolong Anda untuk menjaga kehormatan mereka sendiri, bukan untuk memperkaya diri. Saya menelan ludah. Rasa ubi rebus itu terasa manis di lidah saya. Tetapi hati saya terasa perih karena malu. Selama ini saya menganggap keramahan mereka sebagai kelemahan. Saya menganggap ketertinggalan teknologi mereka sebagai tanda kemalasan. Saya melihat ke arah laut lagi. Di sana Mbah Segoro sedang berdiri di atas pasir yang basah. Dia memegang sebuah botol kaca kecil. Salah satu dari botol-botol yang saya lihat di dasar laut semalam. Dia meletakkannya kembali ke dalam sebuah keranjang bambu. Setiap botol itu berisi nama, kata Mbah Segoro saat saya mendekatinya. Nama-nama pelaut yang tidak pernah pulang. Nama-nama kakek, ayah, dan anak-anak kami yang ditelan ombak. Jadi itu benar-benar makam. Suara saya gemetar. Bagi Anda, kapal itu hanyalah besi tua berisi koin perak. Mbah Segoro menatap mata saya dengan dalam. Tapi bagi kami, bangkai kapal itu adalah nisan. Karang-karang yang kami tanam adalah bunga tabur yang tidak akan pernah layu. Kami merawat tempat itu agar arwah mereka merasa tenang, agar mereka tahu bahwa mereka tidak dilupakan. Saya teringat betapa kasarnya saya saat ingin membongkar lambung kapal itu demi mengambil perak. Saya ingin menghancurkan nisan orang-orang ini hanya demi angka-angka di akun bank saya. Saya merasa seperti seorang pengrusak tempat suci. Saya mohon maaf, Mbah, kata saya dengan tulus. Saya menundukkan kepala, sebuah gerakan yang belum pernah saya lakukan kepada siapapun selama bertahun-tahun. Saya sangat sombong. Saya pikir pengetahuan saya tentang mesin membuat saya lebih hebat dari kalian. Ternyata, saya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Mbah Segoro meletakkan tangannya di kepala saya sejenak, seperti seorang ayah yang memberkati anaknya. Kesombongan adalah kabut, Tuan Lars. Dia menutupi jalan, tapi dia akan hilang saat matahari kesadaran terbit. Anda sudah melihat cahaya itu sekarang. Saya melihat kapal The North Star yang masih bersandar di dekat dermaga. Kapal itu kini tampak seperti benda mati yang tidak berjiwa. Sebaliknya, desa yang kecil, kumuh, dan penuh kekurangan ini terasa begitu hidup. Ada denyut energi yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu fisika manapun. Denyut itu bernama kepedulian. Masya Allah, luar biasa sekali. Bagaimana mungkin orang-orang yang hidup dengan penuh keterbatasan ini bisa memiliki kekayaan hati yang begitu melimpah? Mereka merawat kematian dengan cara yang sangat indah, sehingga kematian itu sendiri tidak lagi terasa menakutkan. Mungkin saya salah paham sejak awal. Indonesia bukan sebuah teka-teki yang harus dipecahkan dengan logika barat. Indonesia adalah sebuah rasa yang harus dialami dengan hati yang terbuka. Dan pagi ini, di pesisir yang sederhana ini, saya merasa baru saja dilahirkan kembali sebagai manusia yang utuh. Tubuh saya masih terasa berat, seolah-olah sisa air garam semalam masih mengendap di dalam tulang saya. Namun pikiran saya terasa jernih, sejernih air di kedalaman 80 meter yang saya lihat kemarin. Saya duduk di teras rumah kayu sederhana milik Haris, memandangi desa yang mulai bangun dengan perlahan. Di pinggir pantai, anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki di atas pasir hitam. Mereka tertawa, mengejar ombak yang menjilat kaki mereka. Di mata saya yang dulu, pemandangan ini tampak seperti kemiskinan. Sekarang, saya melihatnya sebagai kebebasan. Mereka tidak takut pada laut. Mereka bermain dengan laut seperti bermain dengan seorang kawan lama. Seorang nenek tua berjalan melewati teras, membawa nampan bambu berisi bunga dan kopi pahit. Dia meletakkannya di sebuah batu besar yang menghadap ke samudra.
Dia berdoa sejenak, lalu tersenyum kepada saya sebelum berlalu. "Apa yang dia lakukan, Haris?" tanya saya pelan. "Dia sedang menyapa suaminya," jawab Haris yang muncul membawa 2 gelas teh hangat. Suaminya hilang saat badai 20 tahun lalu. Bagi nenek itu, suaminya tidak benar-benar pergi. Dia hanya pindah rumah ke dalam belukan samudera. Dengan memberi sesaji, dia merasa masih bisa berbicara dengan cintanya. Saya menunduk, menatap teh di tangan saya. Dulu, saya menyebut ini sebagai kebodohan. Sekarang, saya menyadari bahwa inilah cara orang Indonesia berdialog dengan kematian. Mereka tidak membiarkan kematian menjadi tembok yang memisahkan, melainkan sebuah jembatan untuk tetap mencintai. "Mungkin saya salah paham sejak awal," kata saya dengan suara yang bergetar. "Saya datang untuk mengambil perak dari perut kapal itu. Saya pikir perak adalah harta karunnya." Saya salah. Harta karun yang sebenarnya adalah apa yang kalian bangun di sana. Kebun karang itu, botol-botol doa itu. Itu jauh lebih mahal dari semua logam mulia di dunia. Saya berdiri dan berjalan menuju dermaga, tempat Mbah Segoro sedang memperbaiki jaringnya yang robek. Dia mendongak. Matanya yang tajam seolah-olah bisa membaca semua penyesalan di wajah saya. "Mbah," kata saya tegas, "saya sudah mengambil keputusan. Saya akan membatalkan seluruh proyek evakuasi kapal The Groot. Saya tidak akan menyentuh satu keping perak pun dari sana." Mbah Segoro berhenti bekerja. Dia menatap saya dengan tenang. "Lalu bagaimana dengan kontrak Anda? Bagaimana dengan perusahaan Anda di Belanda?" "Saya akan menanggung dendanya. Saya akan mengatakan bahwa kondisi geologi di bawah sana terlalu berbahaya bagi peralatan kami," jawab saya. "Tapi alasan sebenarnya adalah karena saya tidak ingin menghancurkan nisan-nisan kalian. Saya tidak ingin merusak rumah bagi arwah para pelaut itu." Mbah Segoro tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat tulus, hingga membuat dada saya terasa hangat. "Anda akhirnya belajar untuk melepaskan, Tuan Lars. Melepaskan adalah bagian tersulit dari menjadi manusia. Tapi itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian." Saya menarik napas panjang, menghirup aroma laut yang kini terasa seperti aroma kehidupan bagi saya. Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih. Saya ingin membantu merawat makam itu. Saya punya akses ke teknologi pemantauan laut. Saya bisa memberikan sensor yang bisa mendeteksi kualitas air tanpa mengganggu ekosistem. Saya ingin kebun karang itu tumbuh lebih besar lagi. Pak Bambang yang berdiri tidak jauh dari kami ikut mengangguk. "Itu niat yang mulia, Tuan Lars. Kami akan dengan senang hati membantu. Itulah semangat kami, gotong royong. Jika niatnya baik, laut akan menjaga kita." Saya menyadari sesuatu yang sangat mendalam hari ini. Di Indonesia, kematian bukan akhir dari sebuah cerita. Kematian adalah awal dari sebuah penghormatan yang panjang. Mereka tidak meratapi kehilangan dengan air mata yang sia-sia, tetapi dengan tindakan nyata untuk menjaga alam tetap hidup. Saya menatap ke arah laut lepas. Kapal The North Star masih ada di sana. Tetapi sekarang kapal itu tidak lagi terasa seperti milik saya. Jiwa saya justru tertinggal di bawah sana, di sela-sela karang dan botol doa. Saya datang sebagai seorang penakluk yang sombong, tetapi saya akan pulang sebagai seorang penjaga yang rendah hati. Apa yang sedang terjadi ini? Saya, seorang pria Eropa yang logis dan dingin, kini merasa lebih terhubung dengan sebuah desa nelayan di Jawa daripada dengan kantor megah saya di Rotterdam. Inilah keajaiban Indonesia yang tidak pernah ditulis di buku panduan wisata manapun. Sebuah keajaiban yang hanya bisa ditemukan saat kita berani tenggelam dan kehilangan arah. Hari ini adalah hari terakhir saya di pesisir Jawa Timur. Kapal The North Star sudah diperbaiki. Mesinnya kembali menderu halus, siap untuk membawa saya kembali ke dunia yang penuh dengan angka dan tenggat waktu. Namun, orang yang berdiri di atas dek hari ini bukanlah Lars van der Berg yang datang 2 minggu lalu. Saya melihat ke arah dermaga kayu yang tua itu. Pelabuhan ini masih sama.
Masih ada tumpukan sampah plastik di pojok dermaga. Masih ada bau amis ikan yang menyengat. Birokrasinya masih lambat dan berbelit-belit. Tapi entah mengapa, semua itu tidak lagi membuat saya marah. Saya melihatnya sebagai bagian dari kehidupan yang jujur, sebuah ketidaksempurnaan yang justru membuatnya terasa nyata. Haris dan Mbah Segoro berdiri di sana untuk melepas saya. Saya turun dari kapal untuk terakhir kalinya, membawa sebuah kotak kecil berwarna perak. Ini bukan koin perak dari kapal The Groot, kata saya sambil menyerahkan kotak itu kepada Haris. Ini adalah sistem sensor pemantauan laut bertenaga surya. Alat ini akan membantu kalian menjaga kebun karang itu. Jika suhu air berubah atau ada polusi yang masuk, alat ini akan mengirimkan tanda ke ponsel Anda, Haris. Haris menerimanya dengan mata berbinar. Terima kasih, Tuan Lars. Ini sangat berarti bagi desa kami. Saya beralih ke Mbah Segoro. Saya mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari saku jaket saya. Di dalamnya ada sebuah gulungan kertas. Mbah, saya menuliskan nama ayah saya di sini. Suara saya sedikit bergetar. Beliau juga seorang pelaut yang hilang di Laut Utara saat saya masih kecil. Saya tidak pernah punya tempat untuk mengenangnya. Bolehkah saya menitipkan nama ini di makam samudera kalian? Mbah Segoro menatap saya dengan kehangatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dia menerima botol itu dan mengangguk pelan. Laut tidak memiliki batas, Tuan Lars. Ayah Anda dan para pelaut kami berenang di air yang sama. Dia akan dijaga di sini, di rumah barunya. Saya merasakan beban berat yang selama puluhan tahun menekan dada saya tiba-tiba terangkat. Inilah keajaiban yang sebenarnya. Saya datang ke Indonesia untuk mencari harta karun berupa logam. Tetapi saya justru menemukan kedamaian untuk luka lama saya. Mungkin saya salah paham sejak awal, kata saya sambil menjabat tangan Mbah Segoro dengan erat. Saya pikir teknologi adalah jawaban untuk segala hal. Ternyata, teknologi hanyalah alat. Jiwa manusialah yang memberikan arti pada sebuah tempat. Saat kapal perlahan menjauh dari dermaga, saya berdiri di haluan. Saya melihat Mbah Segoro membakar dupa terakhirnya untuk perjalanan saya. Asap tipisnya membubung tinggi, menyatu dengan udara tropis yang lembab. Saya melihat para nelayan melambaikan tangan. Saya melihat anak-anak kecil berteriak riang. Di kejauhan, permukaan laut yang tenang menyimpan rahasia besar tentang cinta, penghormatan, dan kehidupan yang abadi. Indonesia telah mengajarkan saya satu hal penting, bahwa kemajuan sejati bukan tentang seberapa banyak kita bisa mengambil dari alam, tetapi seberapa banyak kita bisa memberi kembali dan menghargai jejak mereka yang telah mendahului kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya meninggalkan tempat ini dengan tangan kosong dari perak, tetapi dengan hati yang penuh dengan emas. Indonesia bukan sekedar titik di peta bagi saya lagi. Indonesia adalah guru yang mengajar saya cara menjadi manusia kembali. Selamat tinggal, Makam Samudra. Terima kasih telah menjaga saya, agar saya bisa menjaga dunia dengan cara yang berbeda.